Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat, bisa beraktivitas, dan selalu dalam rahmat dan kasih sayang Tuhan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya terus terang, begitu Pak Ketua Panitia tadi mengatakan Ustadz akal sehat, saya terus terang senang, bahagia, tersanjung. Tapi bagi orang yang tidak suka, dia sedikit aja itu membelokkannya. Ustadz akal sakit bisa juga. Jadi like and dislike. Kalau ibu dan kemudian Pak Ketua tadi, Ketua Panitia mengatakan beliau tak berpantun karena grogi, pantunnya sudah terbang. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membeli rendang. Kalau pantun beliau terbang, pantun saya pula hilang. Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Riau mengatakan selamat datang Ustaz Somad di ruang yang sederhana ini. Saya tidak mengatakan ruang ini sederhana. Ruang ini ruang yang berintegritas. Bahasa memujinya begitu. Kalau bahasa ke pusat bilang susah kali ruangan ini. Tolonglah kalian kucurkan dana. Tapi bagi pengadilan ini bagus untuk menunjukkan bahwa siapapun yang datang kemari, ya insya Allah simpati dan mengatakan ini memang betul-betul orang-orang yang penuh menjaga kejujuran, menjaga amanah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi sebelum turun ke sini, kami di ruangan Ibu Ketua bersama Bapak Ketua Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian Bapak Wakil mengatakan, Ustaz Somad tolong doakan kita semua karena kita di Riau ini sedang dipantau. Saya ada juga terlintas di hati saya mau nanya kenapa kita dipantau gitu kan. Cuman saya menjaga, saya ini kan masa profesor nanya kan, jadi saya menjaga juga harga diri. Tapi di tangga itu terpikir saya, kenapa kita dipantau? Kenapa kita lama-lama dapat sendiri jawabannya. Mungkin ini masalah makanan. Karena kita ini di Riau ini memang suka makan ikan pantau. Biasa kita kalau lagi khas makanan Riau, ada slice, ada patin, ada baung, nah itu ada. Jadi tamu-tamu yang dari Jakarta, silakan Pak, ikan apa nih? Ini ikan Inspektorat Jenderal gitu. Nah, mantau aja kerjanya kan. Bagaimanapun juga saya pagi ini merasa amat sangat bahagia di keluarga besar Pengadilan Tinggi Riau. Ada juga hadir Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, para hakim-hakim tinggi yang mulia, tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin musliman, sholihin sholihan, semua yang hadir. Dan kabarnya ini acara hybrid. Apa itu hybrid? Artinya ya kalau mobil hybrid itu campur antara mesin dengan listrik. Jadi kalau jamaah ini hybrid itu gabungan antara jamaah alam nyata dan alam gaib. Yang alam nyata nih kelihatan. Kalau yang alam gaib ini, hai guys. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua Bapak Ibu yang mengikuti program ini dari jauh. Kalau kebetulan signal bagus, suara saya jelas, alhamdulillah. Kalau kebetulan tidak jelas, jangan kecewa, jangan kecil hati, pahalanya sama. Dan nanti bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bagi yang belum follow, harap follow. Jadi judul yang diberikan adalah tentang integritas. Jadi integritas ini padanan kata yang paling mendekatinya kalau bagi orang Indonesia jujur. Kalau bahasa agama Islamnya amanah. Sebetulnya dua itu aja.
Kalau orangnya suka pengajian, orang Islam selalu dia bilang jujur. Kalau orang yang nasional, yang biasa, ya Islam amanah. Kalau umumnya jujur. Cuman kita ini kan suka pakai istilah-istilah Inggris. Kau makan apa tadi? Ayam goreng. Wah, biasa aja. Apa fried chicken? Padahal itu juga. Kualinya sama, minyaknya pun minyak jelantah juga. Cuman memang kalau pakai bahasa Inggris ini harganya memang lebih tinggi. Anak kau di mana? Pesantren. Anak kamu? Islamic boarding school. Sama, itu podo, sami mau. Jadi tentang masalah integritas ini adalah kejujuran. Saya selama pulang 2008 dari Maroko ke Pekanbaru sampai sekarang udah 2025. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz macam-macam yang dilihat. Ada seorang jamaah, kebetulan keponakannya tertangkap kasus narkoba, melapor ke saya. Kami pergi ke rumah hakim itu Pak Ustadz. Terus mau kami tanyalah, tolonglah Pak Hakim, ini keponakan kami, kalau bisa dikurangi lah, kalau bisa diskon 50%, kalau tidak pun 25 pun tidak apa. Gak mau hakim itu menerima duit. Saya tidak mau memberi makan haram untuk anak istri saya. Terus karena dia tak mau duit, kami tengok anaknya suka kucing Angora. Jadi rupanya orang mau ngasih ini, dia tengok dulu. Kalau dia tak suka duit, kucing. Tak suka kucing, perempuan. Jadi kalau bapak, ibu, kalau bapak di rumah masih suka kucing, bersyukurlah. Kami tengok anaknya suka kucing. Jadi cuma supaya bapak ini berdoa, kami bawakan, datang kami lagi Pak Ustaz, kami bawakan kucing. Bapak itu pun tak mau nerima, dan anaknya dia bilang, jangan terima kucing. Jadi ternyata orang-orang berintegritas itu. Jangan cerita integritas zaman Nabi, zaman sahabat. Iyalah, mereka memang orang-orang hebat. Maksudnya integritas yang real sekarang. Masih adakah orang berintegritas? Saya mengatakan masih ada. Cuman mereka ini memang sudah hampir-hampir macam-macam dinosaurus lah mereka. Makhluk yang perlu dibudidayakan. Itu makanya judulnya di mana-mana integritas. Kantor-kantor pun selalu ada slogan. Jangan korupsi, karena kami selalu tertarik. Ini adalah wilayah bebas dari korupsi. Alhamdulillah, itu salah satu upaya untuk membangkitkan lagi semangat integritas. Saya sarapan pagi di Jalan Patipura, dekat Makam Pahlawan. Kami tengok kemarin Ustadz ke rumah sakit Arifin Ahmad. Iya, saya bilang. Menjenguk ada bapak. Iya, itu Pak Ustadz, kata jamaah yang sarapan pagi. Itu atasan kami dulu Pak Ustadz, di kantor gubernur. Kami pernah ke tempat dia membawakan duit 1 koper. Kami tahu anak bapak sedang kuliah di Australia. Ini Pak, duit, tolong loloskan proyek. Apa kata dia? Tutup koper kalian, bawa pulang. Saya tidak mau mengasihi anak. Jadi kalau orang-orang berintegritas masih ada. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu berintegritas, ya saya mengatakan saya tidak berintegritas, karena saya nggak ada kesempatan untuk itu. Kalau datanglah orang bawa koper ke saya, duit semua isinya, ya menurut saya kalau nggak saya nerima, pasti orang lain. Kalau diserahkannya ke saya, kan bisa saya sodakokan, saya infak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Ini dari bunyinya udah mulai ragu saya tengok. Jadi memang integritas ini berat. Saya pernah ceramah 15 menit. Tiba-tiba saya pulang ke rumah, datang kawan saya bawa duit 1 kotak. 1 kotak mie instan. Mat, kata dia. Iya. Ini tolong terima. Saya bilang, apa isinya? Karena waktu dipegang berat. Kalau kerupuk kan ringan. Ini isinya duit, kata dia. Duit apa? Saya bilang. Karena kau ceramah tadi, saya hitung 15 menit. Duitnya 1 kotak.
antarkan ke panti asuhan belakang Kopi Sunda, Jalan Sudirman, Fajar Harapan. Coba penyerahan. Nanti kirimkan ke orang yang mau. Waktu itu saya masih menjaga integritas itu. Sekarang ini udah agak berubah. Mana tahu ada yang mau ngasih, nanti kirimkan aja. Saya bilang, kasihkan. Jadi orang kalau sekali dia coba, kita mau, dia akan kasih. Sekali kita temakan pancing ini, mata kail pancing ini kalau udah nyangkut dia di sini, dia akan kasih. Jadi saya kemari pakai mobil Navara, berdebu kena hujan, jarang dicuci, karena itu mobil hutang. Jadi saya nyetir sendiri. Kemudian datanglah bapak-bapak. Saya mau bicara 4 mata sama Ustaz. Dia bilang, kan 4-3 pun bisa. Apa masalahnya, saya bilang. Ini mobil Pak Ustadz ini sasisnya tidak stabil, ini boncang kalau di jalan, nanti kecelakaan. Ini mobil yang paling bagus itu Pak Ustadz, kalau dia di jalan nggak goyang kita di dalam. Maksud Bapak, tolong fotokan KTP. Saya kirim. Berapa hari setelah itu mobil dari Jakarta sudah menyeberang Merak Bakauheni. Untuk siapa sih bilang? Untuk Ustadz. Pintar juga saya. Saya bilang, saya ini rumah saya kecil, garasi tak muat, mobil saya ada. Untuk apa mobil banyak-banyak? Kalau Bapak kasihkan mobil ini ke saya akan tetap menyerahkannya ke panti asuhan. Jadi daripada Bapak nanti kecewa, saya kasih tahu sekarang. Kalau Bapak kasih ke saya, jangan salahkan, nanti saya serahkan ke panti asuhan Fajar Harapan. Jadi enggak berapa lama, agak-agak 5 menit setelah itu dikirim. Mobil udah balik lagi ke Jakarta. Jadi masalah integritas ini jangan pernah mau menerima sekali. Asal diterima sekali, dia akan terus berdatangan dan kita akan menjadi lembu cucu hidup. Lembu itu tidak diikat lehernya. Lembu itu dicucuk hidupnya. Kalau kambing lehernya diikat. Kenapa? Karena tenaga kambing tak kuat. Tapi kalau manusia, kalau lembu, kalau kerbau, hidungnya dicucuk. Cucuk hidungnya, karena kalau udah ditarik hidungnya, dia pasti ngikut. Makanya ada istilah kalau laki terlalu takut sama bini disebut dengan laki lembu cucuk hidung. Itu kan mencucuk hidung itu pakai besi. Pakai besi. Besi pencucuknya itu yang berlumuran darah itu, yang udah kering, diambil, disiram itu pakai air, masukkan ke kopi suami. Kalau suami itu mau patuh, ibu kalau mau patuh suami. Itu caranya. Jadi ini sebetulnya pembicaraan untuk kita aja sebetulnya. Orang ini tak perlu lah ikut kan. Mana tahu ada suami ibu yang apa sih? Gitu cara. Diambil alat pencucuk itu, disiramkan, minum kopi. Tapi ada bacaan-bacaannya. Untuk yang lebih khusus nanti kita lakukan. Insya Allah sesudah itu patuh. Abang jangan pergi touring. Ya. Jangan mancing. Semua gaji sini, ya. Kalau ada suami ibu yang model begini, mati, itu tidak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, yang ini nggak usah kita azab. Kenapa? Udah azab kali di dunia. Tengok setengah ketawa lepas, setengah ketawa ragu. Jangan aku ini. Gitu. Jadi memang intinya integritas. Nah, integritas ini tidak melihat agama. Pak Ketua Pengadilan Agama, istri beliau, Ibu Dr. Titi, kakak kelas saya di Mesir. Jadi, waktu saya kuliah di Mesir, tahun 98 sampai 2002, saya tinggal di lantai 3. Di bawahnya ada warung tempat kami belanja, beli beras, beli minyak, beli gula, beli telur ayam. Pagi saya beli telur. Biasanya satu bungkus itu telur itu 4. Hari itu dikasihnya 5. Ini saya bilang, kok 5? Saya bilang. Saya takut dia salah hitung. Ini kok 5? Saya bilang. Kata dia, kemarin kamu beli telur, saya kasih 3. Berarti saya masih berutang.
Maka ini saya kasih tidak Islam, agamanya Kristen Ortodok Koptik. Karena Mesir itu agama Kristennya tidak ikut Paulus Katolik dan tidak Protestan. Mereka punya paus sendiri, waktu itu namanya Paus Baba Sinoda, Kristen Ortodok Koptik. Itu bagi saya ingat terus. Kenapa? Ternyata orang berintegritas ini dia takut kepada Tuhan. Dia takut nanti mati. Mak saya dulu kalau beli emas ada langganannya di situ. Toko Cina, Tionghoa. Kenapa mak beli di situ? Saya tanya. Karena emas di situ dipakai berbulan-bulan tak hitam, tak dicampur orang. Saya penasaran orangnya. Kenapa mereka tak mencampur? Karena mereka percaya pada karma. Kita Islam. Jadi kalau kita menipu orang, nanti kita ditipu orang. Kalau kita menganiaya orang, nanti kita dianiaya orang. Artinya apa? Integritas ini ada pada semua manusia, siapapun dia. Kalau memang orangnya berintegritas. Tapi dalam Islam, kenapa orang tidak boleh makan haram? Selalu ustaz-ustaz ceramah mengatakan, jangan makan haram, jangan makan haram. Tapi bagi kita yang rasional, kenapa tak boleh makan haram? Begini ceritanya. Bapak Ibu masih fokus ini kan? Saya tengok diam aja. Orang biasanya diam ini 3 kemungkinan. Pertama, terlalu merenungkan. Yang kedua, gaji 13 belum cair. Makan udah habis. Itulah yang membuat menung tadi. Makan pagi 1 piring lontong sayur, 1 mangkok soto, 1 piring nasi uduk, sesuai dengan selera masing-masing. Yang tak lagi selera bubur ayam. Masalah diaduk tak diaduk tak usah kita permasalahkan. Itu 1 piring itu kan nanti berubah menjadi setetes darah. Setetes darah itu masuk ke jantung. Jantung inilah yang berdegup, berdetak, mengalirkan darah naik ke otak. Bunyi jantung itu jantung yang normal. Kalau jantung yang tidak normal, biasanya jantung tak normal ini disebabkan 2 sebab. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Setetes darah masuk ke jantung. Dari jantung tadi, kemana naiknya? Ke otak. Ke otak. Otak inilah yang memerintahkan mata untuk menengok. Otak inilah yang memerintahkan telinga untuk mendengar. Otak inilah yang memerintahkan tangan untuk bekerja. Otak ini memerintahkan kemaluan. Otak ini yang memerintahkan kaki dan semua. Makanya Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Nasiyatin, kadzibatin, khoti'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan. Kadzibatin, pembohong. Khoti'atin, penipu. Itu kalau orang nggak ngerti, ayat itu membingungkan. Ubun-ubun, pembohong, penipu. Loh, pembohong, penipu, penjahat, pendosa, kok ubun-ubun? Ternyata muka, tangan, telinga, kaki, lidah, kemaluan, itu semua diperintahkan oleh ubun. Sampai begitu. Itulah mengapa kita tidak boleh makan haram. Saya terus terang, kalau yang mengundang saya bank konvensional, saya tidak minum air putihnya, saya tidak makan kuenya, saya tidak makan nasi prasmanannya, saya tidak makan nasi kotak. Tapi duitnya saya ambil. Saya serahkan ke panti asuhan, panti jompo, anak yatim, dan masjid. Karena duit haram boleh diserahkan untuk masalah ammah kepentingan. Jadi kalau Bapak Ibu ada duit haram, mau serahkan ke masjid kemana, serahkan aja. Yang pula, begini Pak Ustadz, ada beberapa duit haram yang mau diserahkan. Kasihkan aja gitu. Barulah saya paham. Maka jangan bawa duit haram ke rumah. Alhamdulillah Ustaz Sawan, saya tidak pernah membawa duit haram. Terus langsung ke bank saya masuk. Istri kena, anak kena, menantu kena, cucu kena. Selama dia makan, selama dia berdarah, selama darahnya masuk ke jantung, selama jantungnya naik ke otak. Yang tak ada otak, makan otak-otak. Kasar kali Ustaz ini ngomong. Sedangkan mencakapkannya kasar, apalagi melakukannya mengotori otak kita. Jangan kasih keluarga makan haram. Ini akan berpindah kepada perilaku, integritas. Saya
Kalau saya aniaya tetangga saya depan, belakang, kanan, kiri, mudah minta maafnya. Idul Fitri, Idul Adha, kasih daging kambing sekilo, 2 kilo, 4 kilo, selesai. Tapi pegawai Pemprov Riau, penduduk Pekanbaru, Pemko, kalau ada pegawai Pemko yang wajib masuk jam 8, pulang jam 4, tiba-tiba dia datang jam 9, pulang jam 3. Kenapa? Karena prinsipnya 2, Pak Ustaz. Kita tak boleh salah 2 kali. Kalau sudah datang terlambat, pulang mesti cepat. Penduduk Pekanbaru ini 1.200.000. Itu kalau waktu siang. Kalau malam 1 juta. Karena yang 200 itu balik ke Rimbo Panjang, termasuk saya. Penduduk Pekanbaru 1.200.000. Berarti pegawai Pemko yang tidak berintegritas, yang tidak on time tepat waktu, yang korupsi waktu, nanti dia di akhirat dituntut oleh 1 juta orang. Dia mesti minta maaf karena dia digaji dari 1 juta orang. Itu kalau pegawai Pemko. Tapi kalau pegawai pengadilan, itu dia tidak provinsi, karena dia ke pusat. Itu dia mesti minta izin kepada 285 juta orang. Maka nanti yang paling lama hisapnya di akhirat orang pengadilannya. Itu makanya saya di beberapa tempat ceramah, itu memang wal awwalu wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Karena panitia itu bilang usah undang-undang Ustaz ini. Berbahaya itu masa depan kita. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Oh, man la dirhama lahu wala mata. Orang yang tak punya duit, orang yang tak punya harta. Bukan itu kata Nabi. Orang bangkrut bukan orang yang tak berduit. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Salatnya banyak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha. Wasiyamin, puasanya banyak, puasa Asyura, Senin, Kamis, Ayamul Bait 13, 14, 15. Wahajjuhu, hajinya banyak, umrohnya banyak, duitnya banyak, pergi haji furoda macam-macam. Wasadaqatuhu, zakatnya banyak, infak, sedekah. Tapi ternyata menzolimi, menganiaya orang, memakan duit orang. Saya ngantri panjang untuk urusan keluarga. Ngantri panjang. Begitu udah dekat di depan antrian, saya heran kenapa ini lama. Saya intip-intip sampai. Rupanya dia sedang menembak musuh yang tak mati-mati. Main game online. Sanggup-sanggupnya dia main game online, orang ngantri panjang. Ini nggak boleh disebutkan di mana, menjaga kode etik jurnalistik. Menganiaya orang. Bayangkan yang menuntut makan pajak dari negara dan akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada beberapa orang bilang, aku nggak mau jadi PNS karena kalau aku PNS makan duit pajak negara, aku berdosa, minta izin sama orang. Pas ditelusur, rupanya dia tak lulus PNS. Banyak orang ngomong gitu. Itu nama penyakitnya anggur asam. Nama penyakitnya anggur asam. Kau tak makan anggur? Asam. Rupanya tak sanggup beli anggur. Jadi kalau Ustaz Somad ceramah begitu bukan kena anggur asam. Abdul Somad ini PNS. Dari tahun 2008 sampai 2019. Meninggal mak saya bulan Maret, tanggal 18, 11 Rajab. Habis itu saya pun keluar dari PNS karena satu dan lain hal. Jadi kalau ada orang mengatakan duit PNS itu haram, berarti 11 tahun lah saya makan haram. Duit PNS halal. Itu hasil jerih payah kita, keringat kita digaji oleh negara. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita berlaku curang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setetes pun yang kita makan ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Itulah yang namanya iman. Iman itu percaya. Kau nanti mau ke kantor pengadilan tinggi? Iya. Jalan Sudirman? Iya. Itu di Jalan Sudirman ada razia pagi ini. Percaya bahwa di Jalan Sudirman ada razia, itu namanya iman. Beriman kepada polisi. Beriman bahwa ada razia. Karena ada razia, maka saya pakai helm standar SNI dan saya pakai sepatu karena ada aturan baru yang pakai sendal kena tilang. Dan saya mesti yakinkan STNK, BPKB, pajak semua lengkap.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya takwa. Saya ulang sekali lagi. Saya percaya bahwa di sana ada razia, itu namanya iman. Karena saya percaya bahwa di sana ada razia, lalu saya pakai helm, saya tengok SIM, saya tengok STNK BPKB, saya tengok pajak, itu namanya takwa. Jadi kalau ada orang mengatakan di sana ada razia, iya, tiba-tiba dia tak pakai helm, nyantai, pasti tanya, kok tak pakai helm? Kuserahkan semua pada Allah. Itu bukan beriman, itu artinya percaya tak percaya. Oke, kalau belum masih samar-samar, saya kasih contoh kedua. Pergi ke rumah sakit, sampai di rumah sakit datang dokter mengeluarkan balon warna hitam. Kata dokter, Bu, Ustaz ini kalau giliran sakit ibu aja, oke bapak lah kalau. Pak, ini tensinya 150/180. Jangan jauh-jauh ya Pak. Kalau jangan jauh-jauh itu maksudnya malaikat maut mendekat. Jangan jauh-jauh deh. Bapak ini kena darah tinggi Pak. Percaya kita kena darah tinggi, itu namanya iman. Karena bapak darah tinggi, jangan makan santan, jangan minum susu, jangan makan daging kambing, jangan macam pikiran, dan jangan kolesterol. Dan bapak mesti banyak lari pagi makan buah sayur bening. Setelah itu dia WA istrinya, Adinda tolong masak sayur bening sebening hatiku tadi. Kasih garam sedikit agar hubungan kita lebih terasa. Saya sebetulnya mau mengajari bapak-bapak ini supaya jangan serius sekali mereka. Lalu kemudian dokter sudah ngasih tahu jangan makan daging kambing, jangan ada santan, jangan kolesterol, jangan ada minyak. Pulang dia mampir di rumah makan, dibantainya semua. Pas ditanya, tadi kau di rumah sakit kan dia bilang udah kena penyakit. Tanpa dipantang, itu berarti dia sebetulnya percaya atau tak percaya? Percaya tak percaya. Jadi kalau ada orang mengatakan beriman, tapi yang dilarang Tuhan dibuatnya juga, sebetulnya dia percaya tak percaya. Kau kan korupsi itu haram, tak boleh masuk neraka. Ya kalau neraka itu ada, kalau ternyata nggak ada. Ya kalau Tuhan itu ada, kalau tak ada. Kau kenapa jujur kali? Kenapa nggak mau makan duit haram? Kenapa nggak mau disogok? Ya kalau neraka itu ada, kalau nggak ada. Ya kalau Tuhan itu ada, kalau nggak ada. Ya kalau alam barzakh itu ada, kalau tak ada. Terus kau yang makan haram, yang berjudi, yang berzina, yang narkoba, seandainya nanti kita sama-sama mati, kau di dunia jujur, ternyata neraka Tuhan tidak ada. Iya tidak apa-apa. Tapi kau yang buat dosa, ternyata nanti Tuhan ada dan neraka ada. Bisa dibuatkan memenya. Wajah orang yang kira-kira beginilah bentuk wajah orang yang mengatakan Tuhan ada nggak ada, tiba-tiba ternyata ada. Bapak Ibu percaya Tuhan itu ada? Saya percaya. Sama lah macam razia itu ada atau tidak ada. Jadi kalau kita ini ada tak ada, saya yakin. Dan sebagai seorang muslim kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan saat mati pun kita yang keluar dari mulut la ilaha illallah. Integritas. Makanya tadi kaitannya integritas dengan keluarga. Kalau sudah orang tidak integritas, terjadilah apa yang terjadi. Istri malu, suami malu, anak malu, cucu malu. Saya sudah lama tausiah dari Sabang sampai Papua, belum pernah lagi ada orang ketika kenalkan Ustaz Somad, nama saya Fir'aun. Ada. Kenapa? Malu orang mengaku. Jadi kalau ditanya orang, kenal Ustaz dengan Bapak Fulan dari pengadilan tinggi? Oh kenal. Kayak mana mau jadi belanci-lancian ya rumah. Kalau yang kemarin masuk koran tuh enggak tahu saya sudah tahu. Tapi aku tengok ada foto bapak sama dia, enggak sengaja itu di apa itu. Itu Photoshop punya kerja itu. Apalagi anak bini, malu semua. Integritas. Ibu dari mulai pagi berangkat jam 7, masuk kantor jam 8, 9, 10, 11, 12. 12 ke jam 13 isoma, istirahat, sholat, makan. Jam 2, jam 3, jam 4 selama 9 jam di luar rumah. Pulang ke rumah Pekanbaru udah mulai macet. Sampai ke rumah jam 6, 6.30 azan maghrib. Mandi, bersih, makan, isya jam 8. Ibu di rumah dengan suami hanya 2 jam. 9. Tolong matikan handphone. Duduk kita bersama.
Kenapa? Karena ini integritas keluarga. Sehebat apapun, sekuat apapun, Bapak juga begitu. Bapak mungkin hebat di kantor, tapi di rumah maka kita adalah, alah Ustaz Somad ini ngomong aja, kami tengok Ustaz ceramah kesana kemari, itu tadi gak ada berhentinya. Saya yang di luar rumah itu cuman Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Senin saya pulang ke rumah, Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah, tidak ada jadwal ceramah. Selasa, Rabu, Kamis. Ini kok ada? Ini perlu saya jelaskan. Ini udah di luar integritas ini. Ini Ustaz Somad ini udah temakan cakap ini. Katanya dia yang di luar itu cuma hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalau udah Senin, pulang kemarin dari Palembang, Bangka Belitung di rumah. Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Ini Selasa kok bisa kemari? Ibu ketua ini, kakak Bang Rahman. Bang Rahman sudah macam saudara kandung dengan Bang Idris. Bang Idris sepupu saya. Jadi ibu ini di sini saya panggil ibu. Kalau ke rumah saya panggil kakak. Ini sebenarnya ini bukan jadwal resmi. Ini jadwal yang merusak integritas. Ini adalah jadwal keluarga. Jadi kalau adik saya, kakak saya menyuruh saya datang, ceramahlah kau Dek, nanti kau sampaikan ayat-ayat hadis-hadis Nabi. Boleh apa tak boleh? Boleh kata hakim-hakim. Itu maka aku berani datang kemari. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis saya di rumah. Saya tidak ustad, saya seorang suami, tidak pakai pengawal, tidak pakai protokoler, tidak ada supir, nyetir sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu di pasar Pagi Arengka, di pasar Dupa, nampak nanti laki-laki pakai masker, pakai topi, macam-macam Ustaz Somad, akulah itu. Sedang belanja beli ikan sama istri. Jadi Bapak, sesibuk apapun, jadilah seorang suami. Jadilah kita menjaganya. Jangan Bapak Ibu bayangkan saya kalau di rumah sama istri saya lalu saya katakan ya ayyuhalladzina amanu. Tidak. Saya bawa anak saya jalan ke mall. Saya bawa dia main-main bola-bola itu. Main dia di situ sama istri saya duduk di situ. Datang juga Ustaz Somad ya, mirip bilang. Udahlah jarang-jarang sama anak. Ini ganggunya juga lagi. Sampai ke parkir, ketuknya kaca. Saya buka, apa? Ustaz kan? Dari mana kau tahu? Saya bilang, dari cincinnya katanya. Maka saya kalau ke mall saya masukkan di sini. Jadilah seorang suami. Hari Sabtu, hari Ahad kan gitu. Malam 2 jam itu matikanlah handphone. Datang anak itu membawa kertas. Mama, nilai adik bagus mah. Ibu tetap juga scroll. 2-3 kali anak itu minta ibu foto pula. Ada anak resekkan. Sehebat apapun bapak, sehebat apapun ibu, maka yang paling hebat itu adalah bagi keluarga. Katanya perempuan dalam Islam gak boleh bekerja Pak Ustaz. Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, tidak boleh berdua-duaan dengan lelaki yang tak mahram. Alhamdulillah di sini tidak berdua-duaan, beramai. Satu ruangan, berawal dari merasa nyaman, walaupun tidak kepelaminan. Mulai tukar-tukaran nomor, tukar-tukaran cerita, makan siang bersama. Apa kata orang Inggris? Witing trisno jalanan suka pulih. Hati-hati, waspada. Ustaz aja yang suuzon. Dia udah macam abangku, dia udah macam adikku, dia udah macam saudaraku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspada. Ini kadang banyak perempuan di jamaah kalau udah mengadukan suaminya, suamiku ini nampaknya macam diganggu jin Pak Ustaz. Tolong Ustaz bacakan dulu ayat ini. Allahumma la ilaha illallah. Pas diminum, tertulis non responding. Biasa orang kalau di ruqyah bacakan auzubillah ayat kursi keluar jin. Ini tak ada. Kenapa? Memang tak diganggu jin. Kalau bolehlah jin itu bercakap, aku udah lama nggak ganggu dia. Kenapa? Lebih parah dia dari aku lagi. Ini kadang orang ini sikit-sikit salah hantu, sikit-sikit salah jin, sikit-sikit salah. Padahal itu pengakuan ibu tadi. Suami itu macam jin. Nah, jadi tolong, selesai saya khutbah. Tiba-tiba
Datang bapak-bapak, Ustaz, jangan nangis dulu, saya bilang. Tunggu jamaah ini pulang semua. Tahan nih sedikit. Ustaz, apa masalahnya? Istriku Pak Ustaz. Istri bapak kenapa? Istriku kutitip sama kepala dinas. Ku antar ke airport, tolong jaga ya Pak nanti. Terus betul-betul dijaganya Pak Ustaz. Berselingkuh orang tuh Pak Ustaz. Gimana dia sekarang? Di luar kota. Pindahkan dia dari luar kota ke Pekanbaru, putus handphonenya, kawal, malam tahajud bersama, baca Yasin bersama tiap malam, duduk dengan anak-anak. Siap? Siap Pak Ustaz. Setelah sebulan datang. Bisa kita makan siang nih Pak Ustaz? Saya tahu. No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Pasti ada apa-apanya. Gimana setelah sebulan? Gak tahan aku Pak Ustaz. Kenapa? Setiap sholat nampak wajah kepala dinas Pak Ustaz. Tidak ada laki-laki yang bisa menerima perempuan. Tidak ada bisa. Itu maka tertulis di botol itu. Do not accept if sale is not. Jangan terima botol kalau segelnya susah. Saya di mana-mana ceramah itu 1 jam. Tapi kalau di kantor pengadilan tinggi ini setengah jam karena botolnya 300 ml. Silakan. Saya tengok jam udah lewat ini. Udah lewat ini berarti sementara judulnya tentang integritas. Apa? Ini Ustaz Somad datang ceramah di kantor pengadilan tinggi Riau. Judulnya tentang integritas. Dia sendiri sudah melawan jadwal hari Selasa tak ceramah. Yang mestinya 30 menit dibantainya 1 jam. Itu namanya temakan cakap. Tak sesuai antara perbuatan dengan ucapan. Tidak utuh itu namanya disintegrasi. Riau bersatu dengan NKRI, namanya integrasi. Timor Leste berpisah dengan NKRI, namanya disintegrasi. Integritas artinya utuh, bersatu, satunya ucapan dengan perbuatan. Itu namanya itu integrasi. Jangan nanti pulang ditanya orang, apa judul tadi? Integrasi. Apa integrasi itu? Pokoknya integrasi lah. Gak tahu kalau aku di pengadilan tinggi rupanya. Jangan banyak tanya. Yang banyak nanya itu orang Benyamin Netanyahu, Israel. Integrasi artinya utuh, sesuai ucapan dengan perbuatan. Saya tidak mengatakan diri saya ini sempurna. Saya juga banyak kekurangan. Tapi saya berusaha. Bagaimana kita bisa berusaha untuk sempurna? Dan kalau kita tengok kesempurnaan, makanya ada ungkapan al-kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz macam nggak pernah jadi pegawai aja. Nanti ibu bapak pergi ke UIN Suska, singgah ke Fakultas Usuluddin, cari satu pegawai di situ yang tukang kumpulkan berkas beban kinerja dosen BKD setiap 6 bulan sekali. Tanya sama dia, boleh saya tengok daftar nama dosen siapa yang pertama menyerahkan laporan BKD tiap 6 bulan? Dosen itu 60 orang di Usuluddin. Dosen pertama yang menyerahkan beban kinerja dosen di atas itu namanya adalah Abdul Somad. Saya mau bicara bahwa saya bukan cuma pendengar. Makanya ketika orang mau nyari-nyari kelemahan saya, ini Somad ini banyak ceramah, pasti banyak jadwal dia tidak mengajar. Capek mereka nyari. Gak ada. Saya dibela oleh sahabat-sahabat dosen bahwa Somad tidak pernah macam-macam, tidak pernah berbuat yang tidak-tidak. Karena saya paham bahwa gaji dari dosen itu adalah dari negara dan saya akan minta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Untuk apa Ustaz ceritakan ini? Ya mungkin ada orang yang ragu dia. Dan saya pertama pulang ke Pekanbaru 2008. Di mana-mana nama saya cuma Ustadz Abdul Somad. Nggak ada itu titel-titel. Awalnya pakai titel itu. Dulu ada koran. Sekarang kan nggak pakai koran lagi. Ada koran. Di halaman belakang koran itu banyak kali Ustadz jual obat kuat. Jual minyak lintah. Ingat Bapak dulu ada koran bilang Bapak. Ingat kan? Ternyata orang ini beli juga.
Jadi waktu ku baca koran itu, semuanya ustaz. Anda mau pesugihan, kirimkan tabib. Jadi sejak itu, bagaimana supaya orang Riau ini bisa membedakan mana ustaz minyak bintang dengan mana ustaz yang ceramah? Itulah maka awal saya tulis nama Abdul Somad LCMA. Waktu itu saya baru LCMA sebelum doktor. Lalu disusullah orang yang lain-lain tadi. Makanya siapapun yang protokol, kepala kantor, kepala dinas, kepala daerah, ketua pengadilan, tak usah sebutkan semua. Sebutkan aja Ustaz Abdul Somad dan seterusnya. Menyulitkan aja. Datuk Sri Ulama Setia Negara dari LAM, Lembaga Datuk Lain. LC di ujung itu, LC itu artinya licence, lisans. Lisans itu bahasa Inggris artinya surat izin, bahwa saya sudah dapat surat izin dari Al-Azhar Kairo Mesir untuk mengajar agama Islam. Ini bukan urusan kaleng-kaleng. Kadang kita nggak kita jelaskan begini, disangka orang kita kaleng kongguan isi rengginang. Ini Pak Ustadz apa pula ini? Nah di ujung nama Ustadz ini kami tengok ada DESA. DESA ini desa ini katanya. DESA itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies. Bahasa Prancis, karena di Maroko ini bahasa Prancis. Selamat pagi, bonjour. Selamat siang, bonsoir. Siapa nama kamu? Comment tu t'appelles? Nama saya Abdul Somad. Je m'appelle Abdul Somad. Saya tak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Itulah hafalan saya. Nah, selewat dari itu, nah itu udah bahasa Arab. Nah, jadi setelah itu saya pun pulang karena orang di sini tak paham DESE pakai MA, LCMA, LC di kiri, MA di kanan. Apa LCMA nih Pak Ustaz? Lagi cemas mencari anak gadis. Awak baru pulang, jadi dosen, ngajar, masuklah melamar di depan, dosen. Rupanya dosen itu gajinya 2 sen. Honorer. Bapak karena belum lulus PNS, ini namanya dosen luar biasa. Oh, mak kita mendengar. Rupanya gajinya luar biasa. 1 jam masuk 50.000, 16 tatap muka, keluarnya 6 bulan 1 semester. Mana ada anak gadis yang mau menyerahkan ini sama orang? Itu maka saya terlambat begini. LCMA. Keluarlah berita di Riau Pos, penerimaan dosen UIN. Riau Pos itu besar, sebesar kalender itu besar. Pengumuman dosen itu kecil di bolong. Biar nggak ada yang daftar. Masuklah saya mendaftar ke UIN. Seleksi berkas, lulus. Seleksi tes potensi akademik, lulus. Bahasa Arab, jangan tanya lagi. Lulus. Bahasa Inggris, lulus. Dites orang tuh ngajar. Kelas tuh 20 orang. Bisa tak anak ini ngajar? Masuk saya di kelas, saya tengok 20. Dalam hati saya, awak pun baju mat 200 orang. Kecil kan biasanya. Ada pula mahasiswa itu yang disuruh untuk ngetes kita lama menengok. Saya tengok dia balik, saya tunduk dia. Lulus, tinggal 2. Tereliminasi calon-calon itu tinggal 2. Saya dengan 1 perempuan. Datang kawan saya menawar. Ayo kita jumpai pejabat-pejabat di atas. Nanti kau lulus. Saya bilang sama mak saya, mak, aku tinggal 2 lagi nih mak. Terus, kalau kau jumpai pejabat ini, lulus. Apa kata mak saya? Kalau kau jumpai dia, lulus kau. Padahal anak perempuan itu lebih tinggi nilainya dari kau. Seumur hidup kau makan haram. Jangan kau datangi dia. Kalau memang lulus kau, lulus kau. Kalau kau tak lulus di situ, rezeki itu tak berpintu nak. Dari tempat lain Allah mengasihi. Jadi, yang menekankan integritas dalam diri kita itu adalah ibu. Maka saya tepat betul saya bicara di depan ibu. Nah, ibu ini luar biasa. Saya kemarin ketemu dengan Bapak Ketua Pengadilan. Ketua Kejaksaan Tinggi, Jaksa Tinggi, Kejati. Apa yang membuat Bapak berintegritas, tidak mau menerima ini, tidak mau menerima? Bapak tamat pesantren? Tidak. Bapak lulus Islamic Boarding School? Tidak. Jadi siapa yang menanamkan? Jawabannya satu, ibu saya.
Saya dulu kalau pulang ke rumah bawa mobil-mobilan, itu kalau mau tidur malam kan dinaikkan ke atas bantal. Dari mana dapat kau ini? Tak pernah aku belikan ini. Dapatku di jalan mah. Kau antarkan gitu ya. Nanti mobil ini di akhirat besar kopi. Kita anak-anak tak tahu. Setelah besar saya pondok, baru rupanya ada ayatnya dalam Al-Quran. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Rupanya tentang orang memikul mobil ini di akhirat ada di akhirat. Ada yang memikul Avanza, ada yang memikul banyak lah yang dipikul. Dan rata-rata platnya merah di akhirat. Cuman kalau memikul mobil di akhirat, cuman agak bangga juga sebenarnya. Yang bahaya tiba-tiba datang orang memikul salalawa. Kami semua mikul mobil, kok mikul bakwan. Inilah dulu waktu SMP makan 3 bayar 1. Makanya kalau saya ceramah di kantor Kementerian Agama, di Basnas, saya bilang, Ustadz, penceramah-penceramah, perhatikan. Jangan sampai kalian ceramah berapi-api, pejabat-pejabat, mari kita jujur. Tiba-tiba nanti pas di akhirat, 1 sel sama pejabat. Tengok di samping kepala kantor. Loh, orang tuh bertanya, Ustadz kok sini juga? Itulah aku panggil hati. Insya Allah. Tadi saya mulai jam 9:30. Sekarang sudah jam 9:30. Ini kalau lewat sampai 1 jam, ini memang betul-betul udah di luar batas. Jadi ditanya orang, saya kalau ditanya alasan ada aja itu alasan. Kalau ditanya, Ustadz di mana-mana 60 menit. Kemarin di kantor Pengadilan Tinggi Riau kenapa bisa lebih? Itu ketua yang kakak saya. Ada jawabnya. Mana tahu ada yang komplain. Tapi sudah 1 jam saya ngomong ini, kira-kira Bapak Ibu mohon maaf, jangan tersinggung. Ada yang bisa diambil dari cakap saya? Soalnya pernah saya ceramah, sudah selesai saya tanya, apa yang bisa tadi? Entah Pak Ustadz, kiki-kiki aja. Kiki-kiki. Sebelum saya tutup dengan doa, saya tutup dengan pantun. Menangkap kuil di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah supaya Allah jaga kita dari yang haram. Allah jaga anak-anak kita, istri, suami, semua. Saya kalau berdoa tidak hanya mendoakan kita semua, bil khusus di rumah. Saya berdoakan anak saya, istri saya, santri, keluarga semuanya. Karena pada akhirnya kita semua akan mati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hazin niat, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agama, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma ja'al maut hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan kami masih hidup, jadikan kehidupan ini sebagai tambahan amal soleh. Wa ja'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau engkau takdirkan kami mesti mati, jadikanlah kematian itu membuat kami berhenti dari dosa-dosa, ya Allah. Allahumma ja'alna min umanaika ala ardika. Jadikan kami orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berintegritas, berpadunya antara ucapan dengan perbuatan, ya Allah. Allahumma kama jana'tana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana pada pagi menjelang siang ini engkau kumpulkan kami bersama orang baik, kumpulkan kami nanti di tempat yang baik bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, keturunan kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Wahfazna min kulli su' wa syarra makruh, jaga hati kami agar tidak tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat dan haram, menganiaya orang lain. Waqtim bisolih hati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Akhirnya saya ucapkan selamat tahun baru Hijrah 1427. Mudah-mudahan ini momentum kita untuk pindah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, meninggalkan semua yang dilarang Allah SWT. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.